sebelum kita membahas kepada topik utama kita yaitu psikoanalisis dari Sigmund Freud, kita kenalan dulu nih dengan latar belakang dari Sigmund Freud itu sendiri. Sigmund Freud adalah seorang psikiater yang berkebangsaan Austria dan dilahirkan di sebuah kota kecil di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Ayahnya itu adalah seorang pedagang wol dan ibunya adalah istri kedua dari ayahnya tersebut. Nah, ketika ia berusia 4 tahun, ia pindah ke Wina di Austria, di mana ia menghabiskan bagian besar hidupnya di sana. Kemudian di Wina ia bersekolah dan ia juga menjadi murid yang cemerlang dan juga selalu juara kelas, dan kemudian ia melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran di Wina yang ketika dia sudah lulus dia meminati ilmu-ilmu dan penelitian di bidang psikologi, di mana kemudian seiring karirnya ia mulai bekerja pada bagian gangguan syaraf di Berlin. Sigmund Freud ini sangat kreatif dan produktif. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja sampai dengan 18 jam sehari, sehingga ia menghasilkan banyak-banyak karya hingga berjumlah 24 jilid. Dan kemudian Freud berimigrasi juga ke Inggris. Selain dari ke Wina, ke Jerman, ia juga berimigrasi ke Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Wina menjadi tempat yang berbahaya bagi orang Yahudi, terutama untuk orang-orang yang terkenal. Maka dari itu ia pindah ke Inggris, dan pada tahun 1939 ia meninggal karena kanker mulut yang dideritanya selama 20 tahun terakhirnya. Nah, setelah kita membahas mengenai siapa itu Sigmund Freud, sekarang kita bakal membahas teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu teori konseling psikoanalisis. Konseling psikoanalisis merupakan teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Menurut Eldit, psikoanalisis merupakan pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan peran penting. Teori psikoanalisis ini ditemukan saat dalam proses penyembuhan pasien-pasien histeria. Sedangkan menurut Corey, psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik. Kemudian disusul oleh behaviorisme dan humanitis. Pada kemunculannya, teori Freud ini banyak mengandung kontroversi dan juga eksplorasi, penelitian, dan dijadikan landasan bagi aliran lain yang muncul kemudian. Misalnya saja, Freud menggunakan teknik hipnosis untuk menangani pasiennya. Tetapi teknik ini ternyata tidak dapat digunakan pada semua pasien. Sehingga dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas atau free association yang akan dibahas pada bagian teknik konseling psikoanalisis. Teknik ini ditemukan ketika Freud melihat beberapa pasiennya tidak dapat dihipnotis atau tidak memberi tanggapan terhadap sugesti atau pertanyaan yang mengungkap permasalahan klien. Selanjutnya, Freud mengembangkan lagi teknik-teknik baru yang dikenal sebagai analisis mimpi. Menurut Willis, pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek penting, yaitu pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Nah, letak keunggulan psikoanalisis dalam konseling menurut Freud adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi, dan neurosis. Namun, psikoanalisis juga dapat digunakan dalam kasus kehidupan sehari-hari. Nah, terus apa sih tujuan dari konseling psikoanalisis ini? Tujuan akhir dari konseling psikoanalisis adalah untuk meningkatkan fungsi adaptif yang melibatkan pengurangan gejala dan penyelesaian konflik. 2 tujuan konseling psikoanalisis Freud ini adalah membuat alam bawah sadar manusia menjadi sadar dan memperkuat ego sehingga perilaku lebih berdasarkan pada realitas dan lebih sedikit pada keinginan naluriah atau rasa bersalah yang tidak rasional. Analis yang berhasil diyakini menghasilkan modifikasi signifikan pada kepribadian dan struktur karakter individu.
Dan metode konseling psikoanalisis yang pada spesifiknya adalah teknis terapi digunakan untuk memunculkan materi alam bawah sadar. Kemudian pengalaman masa kecil direkonstruksi, didiskusikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Dan jelas bahwa proses ini tidak terbatas pada pemecahan masalah dan mempelajari perilaku baru. Sebaliknya, ada penyelidikan lebih dalam ke masa lalu untuk mengembangkan tingkat pemahaman diri yang dianggap perlu untuk pengembangan karakter ataupun perubahan karakter. Terapi psikoanalisis berorientasi pada pencapaian wawasan, tetapi bukan sekedar pemahaman intelektual. Sangat penting bahwa perasaan dan kenangan yang terkait dengan pemahaman diri ini harus dialami oleh si klien itu sendiri. Setelah tadi kita membahas tujuan dari psikoanalisis itu sendiri, sekarang kita bakalan membahas mengenai fungsi dari konseling psikoanalisis. Dalam psikoanalisis klasik, analis biasanya mengambil sikap anonim tanpa menghakimi, yang terkadang disebut pendekatan layar kosong. Salah satu fungsi utama dari psikoanalisis adalah membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain. Sedangkan fungsi lainnya yaitu membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menangani kecemasan dengan cara yang realistis dan dalam memperoleh kendali atas perilaku impulsif dan irasional. Nah, terus gimana sih teknik-teknik dari konseling psikoanalisis? Nah, teknik-teknik dari konseling psikoanalisis itu ada 4. Yang pertama adalah asosiasi bebas atau free association. Asosiasi bebas maksudnya teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas pada benak klien, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Asosiasi ini untuk memudahkan konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada sang klien, sehingga dapat membimbing klien menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya dan membuat hubungan-hubungan kecemasannya saat ini dengan pengalaman masa lampau. Teknik yang kedua yaitu interpretasi mimpi. Interpretasi mimpi merupakan teknik di mana klien mengemukakan segenap mimpinya kepada terapis atau konselor. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpi-mimpi sang klien. Interpretasi mimpi maksudnya klien diajak konselor untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadaran sang klien. Teknik yang ketiga adalah analisis transferensi. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalu sang klien dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh pada masa lalu sang klien tersebut kepada konselor pada saat sesi konseling. Nah, dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang selama ini ditekan dan dipendam yang kemudian diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Dalam konteks ini, konselor melakukan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan analisis transfer, diharapkan klien dapat mengatasi problem yang dihadapi hingga saat ini. Nah, teknik yang terakhir adalah teknik analisis resistensi. Resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Dalam konseling, konselor membantu klien mengenali alasan-alasan klien melakukan resistensi. Sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat tampak untuk menghindari penolakan atas interpretasi konselor itu sendiri. Nah, teknik-teknik spesifik yang telah dijelaskan tadi pada umumnya tidak dilakukan dalam hubungan konseling, hanya beberapa teknik yang dilakukan pada sesi konseling. Tetapi teknik-teknik tersebut lebih banyak digunakan dalam psikoterapi dan membantu pasien yang mengalami psikopatologis. Nah, setelah kita membahas mengenai teknik konseling yang dijelaskan oleh teman saya tadi, sekarang kita membahas mengenai pandangan-pandangan mendalam terkait kepribadian oleh
Sigmund Freud melalui psikoanalisisnya. Yang pertama yaitu adalah struktur kepribadian, di mana Sigmund Freud beranggapan bahwa manusia itu kepribadiannya tersusun oleh sesuatu yang secara struktural, yang mana itu terdiri dari yang pertama id, kemudian ego, dan superego. Apa aja itu? Yang pertama id adalah bagian terdalam dari kepribadian manusia yang dimana berisi semua dorongan ataupun impuls yang tidak dapat dikendalikan, seperti komponen biologis dasar berupa makan, minum, dan seks. Dan id itu beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu mencari kepuasan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Yang kedua yaitu adalah ego. Apa itu ego? Ego merupakan sistem kepribadian yang terorganisir, di mana fungsi ego ini adalah memenuhi kebutuhan id dengan cara memperhatikan aspek norma sosial dan lingkungan sekitar secara realistis. Yang terakhir yaitu adalah superego. Superego adalah aspek sosial dari kepribadian yang terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat sepanjang tahun-tahun pertama hidup, seperti dari umur 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, dan superego ini berfungsi untuk menghambat impuls id yang dimana membujuk ego untuk mengganti tujuan moralistik secara realistis dan berjuang untuk membentuk kepribadian yang sempurna. Yang kedua adalah tingkatan kepribadian, di mana Sigmund Freud membagi 3 tingkatan kepribadian. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua prasadar, yang ketiga adalah ketidaksadaran. Kesadaran adalah makna dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat menyadari peristiwa yang kita alami. Yang kedua adalah prasadar, di mana prasadar itu berada di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar, di mana prasadar itu menampung ingatan-ingatan yang tidak dapat diingat ataupun tidak dapat di-recall secara langsung, secara cepat, tapi dapat di-recall melalui beberapa tahapan. Yang ketiga adalah ketidaksadaran, di mana ketidaksadaran ini merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental dan berada di bawah air. Ibaratnya itu gunung es yang di atasnya itu hanya sebagian, melainkan di bawahnya itu gunung es itu sangatlah besar. Nah, kenapa? Karena alam bawah sadar ini dari ketidaksadaran itu menyimpan pengalaman, ingatan, dan materi yang ditekan, sehingga hal ini yang menentukan terbentuknya kepribadian. Nah, pandangan yang ketiga yaitu adalah tahapan kepribadian, di mana Freud membagi ke dalam 5 tahapan fase. Yang pertama itu adalah fase oral, di mana ibaratnya fase mulut, di mana fase ini terjadi sejak lahir hingga tahun pertama manusia hidup, di mana fase ini berkembang berdasarkan pengalaman dari seseorang itu tersebut, yaitu bayi, di mana mengalami kenikmatan erotik pada daerah mulut, di mana bayi ini mendapatkan kasih sayang dan kepuasan dari ibu serta makan dan minum melalui ASI tersebut. Yang kedua adalah fase anal, di mana terjadi pada usia 2 sampai akhir tahun ketiga, di mana pada fase ini seorang itu mengalami kenikmatan ataupun mengalami perkembangan dari segi anusnya, di mana pada fase ini bayi-bayi itu melatih untuk buang air atau toilet training agar dapat belajar disiplin dan moral. Nah, selanjutnya adalah fase falik, di mana fase ini berkembang sejak umur 4 hingga 5 tahun, di mana adanya pusat kenikmatan pada alat kelamin yang pada fase ini kerap disebut dengan Oedipus kompleks, di mana ketertarikan seksual pada ibu ketika seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan pada ayahnya. Yang selanjutnya adalah fase laten, di mana
Fase ini disebut juga dengan tahap pregintal, di mana fase ini terjadi pada usia 5 sampai 6 tahun hingga pubertas. Pada fase ini, anak-anak sedikit tidak condong pada seksualitasnya karena mereka disibukkan dengan kesibukan belajar, aktivitas dengan teman sebaya, dan keterampilan fisik. Dan selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu fase genital, di mana pada fase ini terjadi pada masa pubertas, di mana kecenderungan terhadap lawan jenis itu sangat tinggi, sehingga adanya menjalin hubungan, bersosialisasi, dan semua tingkah laku itu dilakukan pada proses genital ini. Pandangan lainnya yang disampaikan oleh Sigmund Freud melalui psikoanalisisnya itu adalah juga mengenai 3 bentuk kecemasan, di mana kecemasan yang pertama itu adalah kecemasan non-reality, yang dimana takut akan bahaya yang datang dari luar, dan kecemasan ini bersumber dari ego. Yang kedua adalah kecemasan neurosis, di mana kecemasan ini terjadi ketika kita tidak mampu mengatasi atau menekan keinginan-keinginan primitif. Nah, kecemasan ini bersumber dari id. Nah, yang terakhir yaitu adalah kecemasan moral, di mana kecemasan ini adalah rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai aturan yang dimana terpendam di dalam hati nurani seorang tersebut. Nah, kecemasan ini bersumber dari superego. Nah, ada juga Freud menyampaikan mengenai mekanisme pertahanan ego, di mana ada beberapa cara individu untuk menghindari kecemasan. Yang pertama adalah represi, di mana itu melupakan isi kesadaran yang traumatis. Jadi contohnya ketika seorang korban tsunami mencoba melupakan kejadian yang peristiwa menyedihkan tersebut. Yang kedua adalah proyeksi, di mana mengalamatkan pikiran yang tidak diterimanya kepada orang lain. Jadi seperti yang ketika seorang mengatakan kegagalannya saat ujian dikarenakan temannya sebangku yang berisik, itu dia menyatakan sebab tersebut. Yang ketiga adalah introyeksi, di mana seorang tersebut menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki oleh orang lain ke dalam dirinya. Contohnya ketika seorang anak berkelahi, dan kenapa ia berkelahi? Karena ia selalu melihat orang tuanya berkelahi. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah regresi, di mana tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan yang terdahulu. Jadi contohnya ketika seorang anak berusia 10 tahun itu meminta digendong ketika adiknya lahir. Jadi ia merasa iri. Nah, dalam teori psikoanalisis klasik ini tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami, terutama di ranah kelebihan, hal yang sifatnya positif, sama kekurangan yang sifatnya negatif. Nah, sama halnya dengan teori-teori psikologi lainnya. Nah, untuk kelebihan dari psikoanalisis klasik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Nah, dengan teknik dalam teori psikoanalisis ini, seseorang mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah, entah itu masalah yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, teori psikoanalisis ini mampu menggabungkan teknik-teknik psikoterapi dengan teknik-teknik psikologi kepribadian. Yang ketiga, itu ada teori psikoanalisis ini dapat membantu memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Kemudian yang nomor 4, psikoanalisis ini
membantu mengatasi kecemasan seseorang dalam menganalisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Nah, yang terakhir, kelebihannya itu konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari epistemologi dirinya. Nah, yang terakhir itu teori psikoanalisis mengajarkan bahwa pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Jadi dalam kepribadian seseorang ini, di dalam kelebihan teori psikoanalisis klasik ini, tentu teman-teman bakal memahami bahwasanya dari seorang pasien itu yang menjadi output utama gimana sekiranya pasien itu bisa menemukan jati dirinya, menyadari bahwa di setiap dirinya itu terdapat potensi atau kemampuan yang bakal mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kedepannya. Nah, untuk kekurangannya itu ada 5 poin juga. Yang pertama yaitu teknik dan penekanan yang dilakukan dalam psikoanalisis klasik ini terkadang terlalu merendahkan sifat kemanusiaan, meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Karena kan seakan-akan kenapa teman-teman ketika ingin menyadari, mencari potensi bahkan jati diri kita sendiri, itu ya harus mencari penilaian dari orang lain. Bahkan dari penilaian itu tentu tidak semuanya baik, teman-teman. Bisa jadi dengan hasil caci maki maupun yang lainnya. Tapi kita harus sadar bahwa dari apa yang menjadi penilaiannya seseorang terhadap diri kita itu merupakan potensi yang perlu kita gali, potensi atau kemampuan-kemampuan yang emang perlu kita ketahui selama ini. Kemudian yang kedua, teori psikoanalisis ini terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang, meskipun maksudnya tidak demikian. Karena pada dasarnya kan ya aku bisa mencontohkan bahwa dulu aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini, tapi nyatanya sekarang ternyata aku underground kayak ada pengurangan lah dalam kemampuanku. Padahal kan ketika kita sudah menyadari bahwa dulu kita pernah bisa, ya otomatis yang sekarang kita bakal lebih baik, lebih bisa lagi, lebih berkembang lagi daripada yang sebelumnya. Itu kekurangannya. Kemudian yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis, yang mana energi psikis ini adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Kemudian yang keempat, efisiensi waktu yang biasa yang kurang baik, yang mana jika teori psikoanalisis diterapkan, hal ini dapat menimbulkan hal ini dikarenakan untuk menggali masa lalu dan membantu pasien menemukan kemampuan dirinya. Nah, tidak cukup dengan hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, melainkan lebih dari situ. Ya, karena berbicara mengenai konselor, otomatis seorang psikiater butuh beberapa waktu. Nah, efisiensi waktu dalam penerapan psikoanalisis klasik ini tidak cukup di satu waktu saja, membutuhkan 1 atau 2 kali pertemuan dalam memaksimalkan psikoanalisis ini. Kemudian yang terakhir, kekurangannya itu dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang dilakukan itu cukup panjang.